Kompas adalah alat yang digunakan untuk menentukan mata arah angin. Kompas pada zaman dahulu digunakan oleh bangsa Tionghoa Cina untuk menyusuri perjalanan menuju gurun-gurun. Sedangkan di Eropa, kompas pertama kali dipertemukan oleh Marco Polo. Jarum hitam pada kompas selalu menunjukkan ke kutub utara atau arah utara, sedangkan sebaliknya, jarum yang berwarna putih selalu menunjukkan ke arah kutub selatan atau arah selatan. Kanan dari jarum hitam yaitu barat, sedangkan kiri dari jarum hitam yaitu timur. Empat arah ini yang menunjukkan arah atau jurusan lainnya. Fungsi dan manfaat utama dari kompas ialah untuk menentukan mata arah angin, terutama arah utara dan arah selatan, karena merupakan titik magnetik bumi. Selain itu, kompas juga dapat digunakan untuk menentukan besar sudut kompas. Yang kedua, menentukan besar sudut peta. Yang ketiga, untuk menentukan letak orientasi. Yang keempat, untuk mempermudah pembacaan peta. Bagian kompas. Yang pertama, dial, permukaan yang memiliki angka dan huruf seperti jam. Yang kedua, visir, pembidik sasaran. Yang ketiga, kaca pembesar, untuk melihat sasaran dan angka dial agar terlihat jelas. Yang keempat, tutup dial. Tutup dial memiliki dua garis yang bersudut 450 dan dapat diputar. Yang kelima, jam petunjuk untuk menunjukkan titik magnetik bumi. Yang keenam, alat penggantung untuk mengikatkan tali dan juga untuk menyangkutkan ibu jari saat membidik sasaran. Dari tiga benda yang sudah saya bidik, yang pertama ialah pemancar suara musola dengan 115 derajat ke arah tenggara. Benda kedua, pohon kelapa dengan koordinat 72 derajat ke arah timur. Ketiga, tiang listrik dengan koordinat 81 derajat ke arah timur. Adalah kegiatan yang sangat menarik dan menyenangkan karena peserta didik dibawa langsung ke alam terbuka. Banyak manfaat yang didapat dalam kegiatan ini, antara lain yang pertama, melatih jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan rasa kerjasama, persaudaraan, gotong royong, dan kesetiakawanan. Yang ketiga, melatih jiwa ketekunan, keterampilan, ketelitian, dan kesabaran. Yang keempat, mengagumi alam ciptaan Allah dan mencintai tanah air. Pertama, peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat untuk mengetahui, membedakan, dan menggambarkan keadaan daerah dari sudut pandang tertentu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta panorama, yaitu yang pertama, arah pandang atau sudut pandang. Yang kedua, penggambaran batas daerah. Yang kedua, peta lapangan. Peta lapangan adalah peta yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu tempat dan daerah sekitarnya dengan skala yang lebih kecil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta lapangan, yang pertama, penentuan skala, penentuan batas dan sudut batas lapangan. Yang ketiga, peta pita adalah gambar yang dibuat dari lembaran kertas atau gulungan kertas untuk mengetahui gambaran keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan peta pita adalah 1. Penentuan skala. Kedua, pembuatan keterangan dan peta jalan. Tanda jejak. Tanda jejak adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan arah atau jalan dan sebagainya. Untuk membuat tanda jejak dapat digunakan goresan di tanah, kayu, batu, ranting, rumput, dan sebagainya.